4. Kamu tidak melepas baju. Aku akan kesulitan. Ketika Louis Lu kembali ke sekte Danya, Girgi Gu berlari datang dengan semangat dan berkata, "Tuan, apa Anda lihat? Sepertinya Gunung Jiexing akan segera terbuka. Sungguh menakjubkan. Aku kira tidak akan punya kesempatan untuk melihat kembalinya Gunung Jiexing di selama hidupku." "Tenang. Aku tentu tahu kalau Gunung Jiexing akan dibuka kembali. Karena aku yang membukanya," ujar Louis Lu santai. Tuan memang senang bercanda." Meskipun Louis Lu telah menciptakan banyak keajaiban dan sekarang juga adalah tuan dari pavilion Louis mereka, tapi Girgi Gu tidak berpikir bahwa pembukaan Gunung Jiexing ada hubungannya dengan dia. Jadi hanya menganggap Louis Lu sedang bercanda. Louis Lu juga malas untuk memberi penjelasan. Dia hanya berpesan pada Girgi Gu agar tidak mengganggu dirinya. Kemudian membawa Feli Luo ke kamarnya. Seorang pria dan wanita. Tentu ada yang harus dilakukan. Louis Lu mengeluarkan beberapa jarum tipis. Lalu berkata pada Feli Luo dengan mata berapi-api, "Kakak ketujuh, cepat lepaskan bajumu. Aku akan bantu membuka meridianmu." "Benar-benar harus melepas baju? Aku kira cuma bercanda." Feli Luo terkejut. "Kultivasi adalah hal penting. Mana boleh bercanda. Kamu tidak melepas baju. Aku akan kesulitan," tekan Louis Lu serius. "Tapi, kalau aku lepas baju dan kamu melihat tubuhku, jika tidak menikah, hal ini akan sulit diakhiri," balasnya. "Kalau begitu tidak perlu diakhiri. Apa maksudmu?" Louis Lu tersenyum penuh arti. "Kakak ketujuh, aku bantu kamu ingat kembali. Apa kamu ingat apa yang terjadi sewaktu kita di ibu kota?" "Tidak ingat." Feli Luo entah benar-benar lupa atau hanya pura-pura. Louis Lu sama sekali tidak terburu-buru. Dia membantunya ingat kembali dan berkata, "Waktu itu aku menemani ibuku di kuburan dan kamu ada di sampingku. Bahkan masuk angin karena itu. Setelah suasana hatiku agak tenang, aku membawamu ke rumah keluarga Long dan saat itu kamu mengatakan sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam padaku." "Apa yang kukatakan?" tanya Feli Luo dengan mata berkilau. "Kamu bilang," Louis Lu sengaja meninggikan nadanya, lalu melanjutkan dengan senyum nakal, "agar aku pelan sedikit." Mendengar ini, wajah Feli Luo langsung memerah. "Kamu bajingan. Omong kosong. Kapan aku pernah berkata seperti itu?" sangkalnya. Semakin menyangkal, semakin panas wajahnya. Feli Luo tentu saja ingat kejadian hari itu. Ketika Louis Lu mengetahui kematian ibunya, dia berlutut di kuburan selama beberapa hari. Melihat dia patah semangat, Feli Luo sengaja ribut dengannya dan siapa duga, permainan itu nyaris menjadi nyata. Hanya saja setelah Feli Luo mengatakan itu, Louis Lu malah mundur, sehingga membuatnya malu juga kecewa. Teringat hal ini, Louis Lu juga ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Kesempatan yang begitu bagus, tapi dia lewatkan dengan sia-sia. Setelah melewatkannya kali itu, maka tidak mudah untuk menemukan kesempatan yang tepat lagi. Melihat ekspresi Feli Luo yang malu, Louis Lu merasa di atas angin dan berkata, "Jangan menyangkal. Kamu memang pernah mengatakannya. Meski begitu, memangnya kenapa? Aku cuma main-main denganmu. Kamu keberatan?" gertaknya. Melihat tidak bisa mengelak lagi, Feli Luo berhenti berpura-pura. Tidak, kakak ketujuh. Aku mengatakan ini bukan bermaksud untuk mengolokmu. Hanya mengingatkanmu. Lagi pula kamu sudah siap mental sejak awal. Jadi kenapa harus takut untuk melepas baju sekarang?
Sekarang tidak lepas. Kelak juga harus lepas. Bukankah begitu? Teori apa-apaan ini? Pergi. Aku tidak perlu bantuanmu. Aku akan mencari teknik kultivasi sendiri. Feli Luo tidak suka dengan sikap rendahan Louis Lu. Adik ketujuh. Watakmu teguh sekali. Aku mendukungmu. Cela Wang membuka pintu dan masuk. Kenapa kamu ada di mana-mana? Tidak takut telingamu berulat karena menguping? Kesal Louis Lu. Louis, sikap apa ini? Mata cantik Cela Wang melotot dan berkata, adik ketujuh, kamu lihat, itulah sifat laki-laki. Dia akan berbicara yang menyenangkan sebelum mendapatkan yang diinginkan dan berubah setelah tujuan dia berhasil. Seketika raut wajah Louis Lu berubah. Kakak keempat, cuma bercanda. Kamu tidak benar-benar mengira aku menyalahkanmu, kan? Katanya dengan wajah murung. Kamu juga tidak akan berani. Sahut Cela Wang mengangkat dagunya. Feli Luo malah mendengar arti lain. Lalu bertanya dengan wajah tidak percaya. Adik keempat, baru saja kamu bilang dia berhasil. Aduh, tidak sengaja keceplosan. Cela Wang berseru kaget dan mengaku dalam bentuk yang disamarkan. Kekesalan melintas di mata Feli Luo. Apakah itu keceplosan? Kenapa aku merasa itu disengaja? Adik ketujuh, kamu harus terbiasa. Mereka berdua memang rendahan. Sali Liu juga berjalan masuk dan berkata dengan penuh kejengkelan. Louis Lu tidak bisa berkata apa-apa. Jelas-jelas Cela Wang sengaja membuat masalah. Mengapa kakak ketiga juga memarahiku begitu datang? Apakah kalian berdua menguping dari tadi? Tanya Feli Luo dengan wajah merah. Bukan hanya mereka berdua. Louis Lu juga tidak berpura-pura lagi. Masuklah. Kalian semua memiliki jimat lingkaran pikiran milikku. Aku sudah merasakan kalian di luar sejak tadi. Katanya ke arah pintu. Benar saja. 3 wanita cantik masuk. Di antaranya adalah Hailie, Elsa Lin, dan Karin Chu. Kecuali Vanessa Xiao. Sekarang semuanya hadir di sini. Melihat sinar mata kakak-kakak yang aneh, Feli Luo tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Louis, kamu bajingan. Aku benci kamu. Louis Lu jelas tahu kakak-kakak ada di luar, tapi masih sengaja menggodanya. Juga mengatakan, dia memintanya pelan sedikit. Bukankah ini sengaja mempermalukan dia? Pipi Feli Luo terasa panas karena malu. Ingin sekali menemukan lubang dan menyelinap ke dalam. Louis Lu menoleh dan memandang Hailie. Kakak-kakakku ini memang suka mendengar gosip dan itu bukan rahasia lagi. Tapi tak disangka, Dewi Hailie yang mulia juga senang menguping. Candanya dengan sengaja. Lancang. Wajah Dewi Hailie seketika membeku. Perilaku pribadi Hailie jangan dilibatkan padaku. Jika kamu sembarangan menuduh lagi, aku akan meledakkan kepalamu dengan satu tapak. Hardiknya. Dewi Hailie, kamu terlalu berangasan. Wanita harus lembut. Louis Lu tentu tahu yang menguping adalah Hailie. Dia hanya sengaja bicara seperti itu dan benar saja. Hal ini membuat Dewi Hailie keluar dan berbicara. 1 tubuh, 2 jiwa. Sungguh menarik. Bersambung.